Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 136 sampai dengan 138. Yesus membuat aku mengerti bahwa juga kalau aku tidak memberikan persetujuan kepada penglihatan itu, aku masih dapat diselamatkan. Ia tidak akan mengurangi rahmat-Nya, tetapi masih akan terus menjalin hubungan intim yang sama denganku, sehingga kalaupun aku tidak setuju melakukan pengorbanan ini, kemurahan hati Allah tidak akan berkurang karenanya. Dan Tuhan membuat aku mengerti bahwa seluruh misteri itu bergantung kepadaku, pada persetujuan bebasku terhadap pengorbanan yang kuberikan dengan menggunakan segenap kemampuanku sepenuhnya. Dalam tindakan yang bebas dan sadar ini terletak seluruh kekuatan dan nilai pengorbananku di hadapan keagungannya. Bahkan kalau tidak satu pun dari hal-hal ini yang untuknya aku mempersembahkan diriku sendiri, akan terjadi dalam masa hidupku di hadapan Tuhan segala sesuatu seolah-olah sudah digenapi. Pada saat itu aku menyadari bahwa aku sedang masuk ke dalam persekutuan dengan keagungan yang tak terselami. Aku merasa bahwa Allah sedang menantikan kata-kataku, persetujuanku. Kemudian rohku membenamkan diri dalam Tuhan, dan aku berkata, "Lakukanlah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Aku menaklukkan diriku kepada kehendak-Mu. Sejak hari ini, kehendak-Mu yang kudus akan menjadi makanan bagiku, dan dengan bantuan rahmat-Mu, aku akan setia kepada perintah-perintah-Mu. Lakukanlah kepadaku seperti yang Engkau kehendaki. Aku mohon kepadamu, oh Tuhan, sertailah aku setiap saat di sepanjang hidupku." Sesudah aku menyampaikan persetujuanku kepada pengorbanan itu dengan segenap hatiku dan seluruh kehendakku, tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku. Jiwaku terbenam di dalam Allah dan dibanjiri dengan kebahagiaan yang sedemikian rupa, sehingga aku tidak dapat melukiskannya dalam tulisan meskipun hanya bagian yang paling kecil sekalipun. Aku merasa bahwa keagungannya menyelubungi diriku. Aku dipersatukan secara luar biasa dengan Allah. Aku melihat bahwa Allah sangat berkenan akan daku, dan sebaliknya rohku membenamkan diri di dalam Dia. Sadar akan kesatuan dengan Allah ini, aku merasa diriku dicintai secara istimewa, dan sebaliknya aku mencintainya dengan segenap jiwaku. Suatu misteri yang agung terjadi selama adorasi itu, suatu misteri antara Tuhan dan diriku. Aku merasa bahwa aku akan mati karena mencintai, karena menyaksikan tatapan matanya sekilas. Aku berbicara banyak dengan Tuhan, namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Tuhan bersabda kepadaku, "Engkaulah kesukaan hatiku. Mulai hari ini, setiap perbuatanmu, juga yang paling kecil, akan menjadi kesukaan bagi mataku. Apapun yang engkau lakukan." Pada saat itu, aku mengalami suatu transkonsentrasi. Badan fanaku tetap sama, tetapi jiwaku berbeda. Kini Allah hidup di dalamnya dengan totalitas kesukaannya. Ini bukan suatu perasaan, tetapi suatu realitas yang disadari, yang tidak dikaburkan oleh suatu pun. Suatu misteri yang agung antara Allah dan aku telah dikenapi. Keberanian dan kekuatan telah menetap di dalam jiwaku. Ketika saat adorasi berakhir, aku keluar dengan tenang, menghadapi segala sesuatu yang sebelumnya sangat kutakuti. Ketika aku keluar ke lorong biara, suatu penderitaan dan penghinaan berat dari pihak seseorang langsung harus kuhadapi. Aku menerimanya dengan ketaklukan kepada kehendak yang luhur
dan aku merapat erat pada hati Yesus yang Maha Kudus, Tuhan, sambil membiarkan Dia mengetahui bahwa aku siap untuk menanggung apapun. Untuk itu, aku telah mempersembahkan diriku. Penderitaan tampak bermunculan seolah dari bawah tanah. Bahkan Mother Margaretha sendiri heran. Bagi orang-orang lain, banyak hal lolos dari perhatian karena memang hal itu tidak berharga untuk menyita perhatian sedikit pun dari mereka. Tetapi bagiku, tidak suatu pun lolos dari perhatian. Setiap kata dianalisis, setiap langkah diawasi. Seorang suster berkata kepadaku, "Bersiaplah suster untuk menerima sebuah salib kecil dari tangan Mother Superior. Saya merasa kasihan kepadamu. Tetapi dalam lubuk jiwaku, aku sendiri bersukacita atas hal ini. Sudah lama aku siap untuk itu." Ketika ia melihat keberanianku, ia menjadi heran. Aku kini melihat bahwa jiwa tidak dapat melihat banyak hal dari dirinya sendiri. Tetapi bersama Allah, ia dapat melakukan segala sesuatu. Inilah yang dapat dikerjakan berkat rahmat Allah. Tidak banyak jiwa yang selalu waspada untuk rahmat ilahi, dan lebih sedikit lagi jiwa yang mengikuti ilham-ilham itu dengan setia. Yesus, Engkau andalanku.